Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita masuki bab keempat, yaitu tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan ada pembahasan tentang pengertian iman kepada Rasulullah, kemudian ada ciri-ciri seorang Rasul, kemudian jumlah Rasul nanti ada berapa, termasuk mukjizat setiap Rasul nanti yang kita bahas. Yang terakhir nanti ada tanda beriman kepada Rasulullah. Ini standar kompetensinya. Nanti minimal kita itu tahu bagaimana hukum mengimani ataupun beriman kepada utusan Allah. Baik, pengertian iman kepada Rasulullah di sini adalah mempercayai bahwa Rasulullah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu melalui wahyu beliau, wahyu Allah kepada para nabi yang diterimanya. Selain untuk para nabi, wahyu tadi juga harus disampaikan kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Perbedaan nabi dan rasul, jika nabi ini hanya seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Jadi hanya wajib untuk diri sendiri. Adapun ke umat manusia ini tidak diwajibkan. Sebagai contoh Nabi Khidir, ini dapat wahyu tapi tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu yang selain untuk dirinya sendiri juga berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Contoh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, banyak, ada sekitar 25 nabi. Kemudian tugas para Rasul adalah sama, dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad, tugasnya sama, yaitu pertama membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Yang kedua menyuruh umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepadanya. Yang ketiga menyeru pada umat untuk beriman kepada Allah saja, tanpa pengkultusan terhadap para Rasul itu. Jadi hanya menyembah atau mengimani Allah. Yang keempat mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepadanya sebagai pedoman hidupnya. Kalau bisa kitab Injil Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Baik, selanjutnya ciri-ciri seorang Rasul. Rasul ini cirinya laki-laki, sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau ada nabi, ada orang yang mengaku nabi, dia wanita, maka itu sesat. Yang kedua cirinya adalah mempunyai akal yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena Rasul itu berjiwa ismah. Ismah ini terjaga dari berbuat maksiat. Jiwa yang mampu mengendalikan diri dari berbuat maksiat atau dosa. Jadi maksum. Nabi dan Rasul itu punya sifat maksum, dijaga oleh Allah dari hal-hal yang berbau maksiat. Yang keempat, berasal dari keturunan orang baik-baik. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul yang berasal dari keturunan orang yang jahat ataupun orang yang ahli maksiat. Kemudian, hak-hak Nabi dan Rasul. Pertama, ditaati dan diikuti segala sunnah. Sunnahnya ini maksudnya perbuatannya, ucapannya, penampilannya, ini ditaati dan diikuti. Keputusan dan ketetapannya. Ada sunnah ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Yang kedua, dicintai dengan melaksanakan ajarannya. Bukti kita cinta pada Nabi dan Rasul, maka kita laksanakan apa yang diajarkan. Yang ketiga, dihormati sesuai dengan kedudukannya. Tidak boleh kita menghina Nabi dan Rasul. Yang keempat, mencintai sahabat dekatnya serta keluarganya. Ini bukti daripada cinta pada Nabi
juga kita mencintai sahabat Nabi dan keluarganya. Yang kelima, membacakan sholawat atas diri Nabi. Perbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Kalau kita umat Nabi Muhammad, ya kita perbanyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini hak Nabi dan Rasul. Kemudian jumlah Nabi dan Rasul. Jumlah Rasul. Imam Ahmad dari Abu Dzar meriwayatkan dalam hadis bahwa jumlah Nabi itu seluruhnya ada 124.000 Nabi. Sedangkan Rasul ini hanya berjumlah 315 orang saja. Rasul yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran hanya ada 25 orang. Ini termasuk Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nah, adapun nama-namanya, ini ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Yakub, Nabi Shu'aib, terakhir Nabi Isa, kemudian ditutup pemungkas atau para Nabi dan Rasul dan Nabi Muhammad SAW. Maka 25 Nabi ini, Nabi dan Rasul, ini wajib kita ketahui dan kita hafalkan. Kemudian mukjizat setiap Rasul. Jadi Nabi itu atau Nabi dan Rasul itu diberi mukjizat. Mukjizat itu apa? Suatu kejadian luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan. Jadi nggak umum, tidak pada umumnya. Hal yang ajib, luar biasa. Dan hukum sebab akibat yang dikaruniakan Allah kepada Rasulnya. Contoh, Nabi Ibrahim tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kalau orang biasa dibakar bisa gosong. Ini karena Nabi dikasih mukjizat, api jadi dingin. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan habis ular ciptaan tukang sihir Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Isa, contohnya mampu membuat burung dari tanah, kemudian bisa dihidupkan. Menyembuhkan penyakit kusta tanpa pengobatan. Dan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mukjizatnya ini yang terbesar adalah Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada yang bisa menyamai, meniru, merubah, apalagi sengaja menghilangkan. Karena apa? Karena Allah langsung yang menjaganya. Yang isi kandungannya serta keindahan bahasanya tidak ada yang menandingi. Selanjutnya tanda beriman kepada Rasulullah adalah mempercayai para Rasul atau Nabi bahwa satu, mereka adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang kedua, wajib mempunyai sifat mulia, sidik, amanat, tabligh, fatonah. Nah, ini sikap mental. Sikap mental para Nabi dan Rasul. Kemudian tanda beriman kepada Rasulullah yang ketiga adalah ada yang termasuk ulul azmi. Ulul azmi ini Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa selama melaksanakan tugas risalahnya. Ini ada 5 Nabi atau Rasul ulul azmi. Pertama Nabi Muhammad SAW, kedua Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Cuma ada 5 Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Ulul azmi ini Nabi dan Rasul yang memiliki tingkat kesabaran dan ketabahan tinggi dalam menghadapi umatnya ketika berdakwah. Kayak Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam ini selama 950 tahun dakwah mengajak umatnya untuk menyembah Allah hanya dapat sedikit, tapi tetap beliau laksanakan perintah Allah. Mengajak manusia agar beribadah kepada Allah walaupun dicemooh, dicaci maki, dan sedikit yang mengikuti dalam kurun waktu 950 tahun. Yang keempat, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh Nabi dan Rasul dan bertugas menyempurnakan agama Samawi. Agama Samawi ini agama yang diturunkan oleh Allah lewat melalui wahyu malaikat Jibril kepada Nabi ataupun utusannya. Nah, kemudian sikap lahir menaati risalah yang disampaikan Rasul. Ini Quran surat Al-Hasyr ayat 59.
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Kemudian melaksanakan seruan Rasulullah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja. Tidak seorang pun yang makan lebih baik ya, daripada makan hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil usahanya. Itu jadi pandai besi. Kemudian selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang kelima, melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya, seperti meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani dalam rangka supaya ibadah semakin kuat, semangat, dan khusyuk. Yang selanjutnya, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.